Untuk video kali ini ya, ini menjelang buka puasa, kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok hari Senin, Selasa, Rabu ya, Rabu tanggal 20 Maret. Sebelumnya disclaimer dulu, langsung aja ke materinya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini hijau ya, tadi sempat mencoba breakout sampai ke 7.360-an. Cuman gagal ya, ditarik turun lagi dan ini close hitungannya di area resisten sih 7.330-an ya, 36 tepatnya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 19, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk asingnya lebih banyak yang masuk ya, walaupun nilainya itu nggak gede banget. Hari ini asingnya net buy paling banyak masuk itu di saham Bank Mandiri, net buy 286,8 M. Kemudian di ASI net buy 54 M, di Pegas ITMA juga masuk ya, di Pegas masuk 47,8 M. Ini menarik, untuk asnya udah mulai masuk. Kemudian di ITMA masuk 30 M-an. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Bank BRI net sell 100 M-an, kemudian Bank BCA net sell 63,9 M. MTKA net sell 45,1 M, Medco juga asingnya net sell 30-an M ya. Jadi sebagian asing keluar, sebagian masuk, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk, asingnya net buy. Kalau kita lihat untuk indeks global hari ini, untuk indeks Asia sebagian merah ya. Hang Seng sama Shanghai Index ini merah. Dan untuk indeks US-nya semalam hijau semua, ditutup hijau. Jadi untuk IHSG hari ini bisa hijau ya. Semoga aja untuk nanti malam untuk indeks US atau indeks global juga bisa ditutup bagus ya, dan IHSG bisa breakout. Mungkin seperti itu sih untuk indeks IHSG. Kembali lagi disclaimer. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Harga sahamnya hari ini masih ini ya, cenderung bergerak sideways untuk saham Bank BCA, walaupun tadi sempat naik ke 10.250, cuman turun lagi ya. Untuk candlenya masih kecil-kecil, naik 0,25% ya, naik tipis. Secara teknikal untuk supportnya masih di 10.075 sih, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu untuk beberapa hari ke depan ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBCA asingnya net sell, cuman nggak terlalu banyak ya untuk sekelas BBCA. Net sell 63,9 M, dan kalau kita perhatikan nilai transaksinya cuma 500-an ya, hitungannya untuk saham Bank BCA hari ini belum terlalu ramai ya, masih cenderung sepi. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 19 Maret hari ini secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh. Untuk yang masuk untuk asingnya ada BK net buy 78 M, cenderung trading ya, karena nilai transaksinya 240, jadi nggak akumulasi banget di harga atas ini. Yang hampir seluruh transaksi, ya nggak hampir sih, ini yang cenderung akumulasi itu RX ya, cuman nilainya 45 M aja, nggak terlalu banyak untuk saham seperti BBCA. Kemudian yang paling banyak keluar untuk asingnya ada ZT, AG, KZ, YO ya, secara keseluruhan untuk nilainya untuk asingnya lebih banyak yang keluar. Jadi untuk asingnya net sell, lokalnya masuk, harga sahamnya naik tipis. Mungkin untuk besok ya ada potensi masih cenderung bergerak sideways sih. Kalau kita lihat apakah udah ada news akan bagi dividen kapan, tanggal 22 ya. Kamtet dividen Bank BCA itu tanggal 22, berarti hari Jumat ini ya, hari Jumat ya. Kalau melihat dividennya sih sebenarnya ya mengalami peningkatan ya, karena profitnya juga naik. Hati-hati aja sih, mungkin menjelang pembagian dividen kalaupun naik itu kemungkinan juga nggak tinggi-tinggi banget, mengingat harga saat ini untuk saham Bank BCA udah di atas ya. Emang secara resisten ada di 10.500-an ya, apakah bisa ke level ini atau enggak, kita lihat aja. Tapi kalau kemungkinan sih, kalau melihat harganya udah cukup tinggi, mungkin malah ini ya, resiko turun nanti habis Kamdet ya, mungkin pas exit ada potensi buat jebol supportnya ini 10.075, dan
ada potensi buat ngejar 9 ribuan lagi, 9.700-an ya. Kita lihat aja untuk kedepannya gimana ya. Cuman kalau mau entry di harga saat ini, kalau tujuannya untuk investasi ya sebenarnya kurang rekomendasi. Tapi kalau tujuannya untuk dapat dividen ya ya kemungkinan ya nggak kemungkinan sih. Kalau masuk hari ini ya pasti dapat ya, selama pas comeback nggak dijual, tapi resikonya habis itu ada potensi jebol support ini 10.075. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Hari ini aslinya keluar ya, dan harga sahamnya masih ini bergerak sideways di range area antara supportnya 5.925 sampai 6.050 ya. Sempat naik sih untuk Bank BRI hari ini, nguji resisten cuman gagal breakout di atas di angka 6.050, gagal breakout turun lagi. Close di harga pembukaan. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BRI aslinya net sell ya. Habis bagi dividen untuk aslinya cenderung keluar, bagi dividennya itu tanggal 14 exit ya, berarti kita lihat aja dari tanggal 14 kira-kira untuk aslinya cenderung masuk atau keluar. Kalau kita lihat di sini dari tanggal 14 kemarin untuk aslinya net sell 827,1 M ya, jadi habis bagi dividen untuk aslinya cenderung keluar. Hati-hati untuk saham Bank BRI ada potensi buat turun ya, turun koreksi, cuman koreksinya bisa jadi lumayan dalam sih kalau melihat disertai asing keluar, biasanya seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini juga ZP, AK, YU ini kan broker-broker asing ya. Walaupun yang nampung juga asing juga, cuman nilainya lebih banyak yang keluar. Jadi untuk asingnya net sell, kemudian lokalnya net buy, harga sahamnya ya cenderung ini sih masih nggak bisa breakout di atas 6.050. Untuk besok mungkin kalau masih turun supportnya ada di 5.925 ya. Perhatikan aja level ini, kalau aslinya masih terus keluar sih ya agak ragu kalau mau entry ya di area sini. Takutnya jebol support bisa ke 5.800 ya. Mungkin kalau udah di level 5.800 ada tanda-tanda mau pullback baru dipertimbangkan kalau mau entry ya. Ini lumayan dalam kalau koreksinya sampai ke 5.800. Kita lihat aja untuk besok ya, apakah bisa bertahan atau jebol supportnya yang di 5.925. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri hari ini aslinya masuk ya, walaupun kemarin turun cukup dalam, hari ini langsung open gap atas, kemudian naik ke 7.350, ditarik turun dikit. Close di 7.275 ya. Untuk support resistennya masih sama sih. Kalau melihat hari ini aslinya masuk cukup banyak lagi ya. Aslinya masuk 8 hari ini tanggal 19, 286 M BMRI. Kalau kita lihat lebih detail hari ini cenderung diakumulasi oleh BK versi asing net buy sebanyak 241 ya. Selain BK untuk aslinya ya masih ada ZP, kemudian KZ, AK versi asing juga masuk ya. Jadi untuk saham Bank Mandiri hari ini diakumulasi oleh asing, yang keluar didominasi oleh broker-broker lokal. Untuk harga sahamnya naik, cuman nggak terlalu ya, ya lumayan sih ya, 1,39%. Cuman kalau melihat BBCA Bank BRI aslinya keluar, apalagi ini ya bentar lagi juga comeback ya. Hati-hati habis bagi dividen ada potensi jebol 6.950 ya, itu support untuk saham Bank Mandiri untuk level harga saat ini. Misal bagi dividennya besok itu comeback-nya tanggal 19. Oh, hari ini ya, berarti besok hati-hati aja untuk saham Bank Mandiri ya. Mungkin kalaupun bisa bertahan di atas 6.950 ya jangan buru-buru buat entry sih, soalnya di harga 6.950 pun hitungannya udah berada di atas ya. Ya ini kan udah cukup tinggi. Jadi lebih amannya lagi kalau bisa ke 6.600-an ya, kalau bisa. Cuman kalau mentok di tengah-tengah area sini mantul naik ya kita nggak bisa mastiin ya, kita cuma bisa ikuti aja untuk besok perkembangannya gimana.
apakah disertai asing keluar atau pas Xdead malah ada yang nabung ya. Kita tunggu aja besok. Yang pasti yang belum punya posisi untuk besok ya jangan buru-buru buat entry ya, karena telat, bukan telat sih, resiko resiko open turun dalam. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita cek saham Goto ini yang harganya gagal breakout ya, walaupun kemarin sempat mencoba breakout, hari ini pun sempat mencoba breakout. Tadi open gap atas dulu di awal market, opennya pas di area resisten 74, sempat ke 75 tapi gagal breakout turun ya, close di bawah 74 ini resistennya dan supportnya di 63. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Goto, hari ini aslinya masuk sih, cuman nggak terlalu banyak ya, 10 eman untuk saham sekelas Goto. Kalau kita lihat lebih detail, Goto hari ini tanggal 19 secara keseluruhan dulu, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Yang masuk sama yang keluar untuk nilainya sih nggak beda jauh. Yang jadi market maker utamanya hari ini MG-nya netbuy 15,8 M netbuy loh. Dan AVGB-nya di 72, close-nya hari ini ada di 72 ya, berarti BEP. Ya bisa jadi nih yang naik MG, yang mudah-mudahan untuk besok di HK dulu di awal market sehingga uji 74. Kalau konfirmasi breakout mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi ya, tapi kalau gagal breakout ada potensi turun. Tapi kalau menurut saya sih mungkin masih akan sideways dulu ya di dekat-dekat 74 ini. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Goto. Untuk support kuatnya di 63, tapi kalau melihat hari ini aslinya masuk dan market makernya MG masih netbuy, ada potensi naik dulu sih. Apakah naik langsung ke gas tinggi atau cenderung konsolidasi ya, kita lihat aja besok ya. Perhatikan saja level 74, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom beberapa hari terakhir ini candlenya ini ya agak galau kayaknya untuk candlenya, soalnya misal hari ini dibuka hijau di awal market itu open gap atas, opennya di 3.980 tapi habis itu turun. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk Telkom hari ini tanggal 19 untuk aslinya sih masuk ya, cuman belum terlalu banyak, 26,4 M. Kalau kita lihat lebih detail TLKM hari ini tanggal 19 secara keseluruhan sebenarnya sih ada yang akumulasi YU, AK, BK ya, mereka broker asing untuk YU, AK-nya versi asing. Kemudian yang keluar untuk aslinya ZP ya, lebih banyak yang masuk tapi. Jadi untuk aslinya netbuy, untuk lokalnya pun ada BK yang masuk 6,3 M. Cuman karena masih belum terlalu ramai aja ya, mungkin untuk saham Telkom masih ini cenderung konsolidasi. Ya untuk support kuatnya sih masih di ini 3.850-an ya, 3.850, 3.860. Mungkin kalau mau entry bagusnya pas waktu kemarin ya, berada di area supportnya ini. Mungkin untuk beberapa hari ke depan masih akan cenderung ini konsolidasi ya. Bisa jadi untuk trennya seperti ini dari tanggal 19 Desember sampai 12 Februari ya. Kalau nggak ada sentimen yang ngaruh banget ke harga saham, ada potensi akan sideways dulu ya, kecuali bisa breakout di setelah volume yang gede di atas 4.140 mungkin ya ada potensi buat naik. Tapi di harga saat ini sebenarnya kalau tujuannya untuk investasi ya dan mau cari saham yang cukup aman, Telkom bisa jadi salah satu pilihan ya mungkin. Soalnya di harga saat ini ya hitungannya nggak mahal-mahal banget ya untuk saham sekelas Telkom. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kompetitornya, hitungannya sih secara valuasi lebih menarik ya untuk saham Telkom ini. Cuman laporan kuartal 4 belum diupdate, kemudian PBB-nya masih di angka 2,3. Biasanya malah di atas, di angka 4 sih kalau nggak salah. Ya pendapatannya naik sih, estimasinya di tahun 2023 kemarin, jadi potensi bagi dividen lebih gede lagi untuk tahun ini ya. Semoga saja itu bisa jadi sentimen positif dan harganya breakout 4.140 ngejar 4.600-an. Kita tunggu aja kapan breakoutnya ya. Tapi untuk harga saat ini sebenarnya kalau mau entry pun
ya harusnya resikonya nggak terlalu gede ya, selama nggak ada sentimen negatif aja untuk saham Telkom. Untuk supportnya masih di 3.850. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASII, ini yang harganya masih berada di bottom ya. Ini masih cenderung bergerak konsolidasi untuk beberapa hari terakhir, bahkan dari tanggal kapan ini, waktu itu nyentuh supportnya tanggal awal Januari ya, akhir Januari sorry. Kemudian di awal Februari sampai hari ini bergerak ini sideways ya, di bawah resistennya 5.375. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ASII, asingnya masuk lumayan ya, 54M. Semoga saja ini pertanda bagus. Pertanda bagus ya, dalam waktu dekat bisa breakout ya. Semoga aja. Kalau kita cek lebih detail hari ini tanggal 19, secara keseluruhan ada yang akumulasi ya, yaitu AK, CC, KZ, BK, dan mereka juga didominasi broker-broker asing ya. AK-nya versi asing, CC-nya juga versi asing, KZ, BK juga sebagian asing. Kemudian untuk asingnya yang keluar YU, BB, jadi nggak sebanyak asing masuk sih, jadi akumulasi ya untuk asingnya. Lokalnya pun lebih banyak jualan, cuman nggak ada yang distribusi banyak sih. Untuk skenario untuk saham ASI ini mungkin akan sideways dulu ya, nanti nunggu momen aja. Kalau berhasil breakout di atas 5375 ada potensi ngejar 5.600-an ya, 675 itu resisten selanjutnya, misal konfirmasi breakout di atas 5375. Oke, itu untuk saham ASI, semoga saja bisa breakout dalam waktu dekat. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. Untuk saham PTBA hari ini berhasil ini ya, breakout di atas resistennya. Untuk resistennya ada di 2.900, untuk tadi berhasil breakout ya, dan ini close di 2.930. Secara technical resisten selanjutnya untuk saham PTBA ada di 3.070-an ya, lumayan tinggi. Jadi kalau besok bisa bertahan di atas 2.900, nggak menutup kemungkinan ngejar ini 3.070-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham PTBA tanggal 19, aslinya masuk sih walaupun nggak terlalu banyak, 1,6 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini PTBA tanggal 19 ya, secara keseluruhan sebenarnya yang masih sama yang keluar juga belum beda jauh ya. Belum ada yang akumulasi banyak-banyak banget, tapi harganya naik ya. Padahal market makernya netzel 6M-an ya. Ini agak gimana ini untuk saham PTBA. Coba kalau kita lihat dari awal bulan ya, untuk saham PTBA ini ya kalau kita lihat dari awal bulan sih ada sedikit akumulasi ya, yang jadi market maker utamanya juga CC dan netbuy 32M. Untuk hari ini CC-nya apakah masih masuk, malah keluar ya, taking profit. Mungkin kalau besok turun lihat aja area ini ya, 2.900. Kalau jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, takutnya bisa turun lagi lebih dalam. Tapi kalau bisa bertahan ya, disclaimer sih buat teman-teman yang mau entry mungkin menjelang bagi dividen ya, untuk saham PTBA itu bisa rebound dulu. Kalau kita lihat di RT apakah udah di-update untuk PTBA, di corporate action-nya belum ya, belum di-update. Kalau melihat pendapatannya turun 50% lebih ya sekitar turunnya setengahnya ya kalau kita lihat dibandingkan tahun 2022. Mungkin bagi dividennya juga nggak segede kemarin sih, bisa jadi 50%-nya. Kalau kemarin itu 1095 ya, cukup gede. Mungkin 500-an kan lumayan ya, masih lumayan. Cuman lihat aja sih apakah menjelang bagi dividen harganya naik atau enggak ya. Tapi menjelang come date ya hati-hati, kalau ada potensi buat dividen trap mending ambil ya untuk taking profitnya, yang udah floating profit, atau kalau tetap masih mau hold dan ambil dividennya ya disclaimer juga sih. Oke, itu untuk saham PTBA ada potensi untuk besok, mungkin ada kemungkinan sideways dulu sih, kita lihat aja. Tapi kalau sampai jebol 2.900 lagi mending hati-hati.
Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Adaro udah berada di area support sini. Jadi untuk besok lihat aja di awal market apakah bisa bertahan di atas 2620 atau enggak ya. Harga penutupan hari ini 2630. Supportnya 2620. Kalau jebol di bawah itu ya wait and see aja dulu sih. Kalau kita lihat pas di area support apakah ada yang akumulasi untuk saham Adaro tanggal 19 hari ini secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Yang distribusi BK ya, BK versi asing hari ini net sell 10 M-an, jadi untuk asingnya net sell di saham Adaro net sell sebanyak 9,1 ya. Untuk lokalnya net buy, ini untuk lokalnya kalau kita total lebih banyak yang masuk ya. Mungkin ada potensi akan sideways dulu sih untuk saham Adaro. Untuk resistennya buat patokan ada di sini 2760 ya, siapa tahu besok ada yang goreng naik ya untuk saham Adaro. Dan supportnya di 2620, jebol 2620 ya jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung naik ya disclaimer kalau mau masuk ini udah di area support. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Humi. Humi hari ini naik ya, ini mencoba breakout cuman nanggung ini berhasil atau enggak ya, pas di resistensi, hitungannya masih close di area resisten walaupun sempat naik ke 1111 cuman ditarik turun lagi dan close di 105 ya, 106. Kalau kita cek untuk transaksi Humi hari ini tanggal 19 aslinya keluar 52 jutaan. Kalau kita lihat di sini untuk Humi hari ini secara keseluruhan sebenarnya ada yang nampung ya, yaitu CC Netbet 2,8 ya. CC yang masuk versi lokal sih, jadi untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Kalau kita lihat dari awal bulan untuk saham Humi ini yang masuk paling banyak DR ya ada yang akumulasi sih sebenarnya ya. Dan untuk DR-nya hari ini tanggal 19 ABCDR keluar cuman 23 juta aja, jadi belum distribusi sih. Ya mudah-mudahan masih bisa hijau sih. Kalau langsung hijau untuk saham Humi, secara teknikal resistennya lumayan tinggi, ada di 133 ya. Kalau mau scalpingan mungkin siapa tahu besok cukup liquid ya, cukup volatile juga untuk pergerakan saham Humi ya. Disclaimer kalau mau trading ya. Oke, itu untuk saham Humi. Ini close di area resistensi, jadi besok kalau langsung hijau berarti 106, 105 itu area supportnya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya. Cuan hari ini turun cuman nggak dalam-dalam banget ya, 1,27%. Sempat naik cuman turun lagi. Ya hati-hati sih ini secara tren soalnya udah konfirmasi bearish ya. Dan secara teknikal area supportnya lumayan jauh, masih di 3110. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Cuan hari ini tanggal 19 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, belum ada yang akumulasi, malah cenderung masih didistribusi oleh AK. AK-nya juga versi asing net sell 6,8 M, kemudian yang masuk untuk asingnya BB itu pun cuma 1,5, nggak sebanyak asing keluar, didistribusi ya oleh asing dan lokal. Untuk lokalnya ada MG yang net sell 2,7 M, jadi hati-hati aja, trennya masih cenderung bearish dan didistribusi untuk hari ini ya. Kalau besok masih turun, supportnya lumayan dalam, jadi jangan buru-buru buat entry. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Cuan. Buat patokan untuk resistennya ada di 5.350. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTPS. PTPS hari ini ARB lagi ya. Oh enggak sih, ada sedikit perlawanan. Ya enggak. Open gap bawah tadi opennya di harga ARB 198, kemudian naik ditarik turun lagi. Jadi belum terlalu kuat ya untuk perlawanan untuk hari ini untuk saham PTPS. Kalau kita cek di sini untuk saham PTPS
tanggal 19 ya. Untuk hari ini secara keseluruhan ada XA yang masuk 2,3 M ya, ada yang nampung sih. Siapa tuh besok naik. Kalau kita cek dari awal bulan ini yang masuk paling banyak masih YP, XL, XC, CC ya. Masih broker-broker retail, dan XA-nya kemungkinan itu yang bikin hari ini naik. Soalnya kalau kita lihat dari awal bulan paling banyak net sell 7,8 M, tapi hari ini masuk ya. Masuk 2,3 M dan AVGB-nya di 198, berarti posisinya floating profit 2 poin ya di 198 ya. Siapa tahu besok XA langsung HK atau potensi naik dulu kalau mau scalpingan, cuman terlalu beresiko sih. Ya walaupun resiko ada potensi buat naik sebenarnya ya. Untuk besok di awal market lihat aja, soalnya hari ini nggak close di harga ARB. Kalau naik resistennya ada di 218, mungkin kalau digoreng naik dan sekiranya nggak bisa breakout di atas 218 ya mending keluar aja kalau udah floating profit beberapa persen ya. Tapi kalau turun supportnya ada di 188, ada potensi untuk besok nggak langsung open gap bawah sih, mudah-mudahan naik dulu ya. Oke, itu untuk saham PTPS. Selanjutnya kita cek saham PMMP. Untuk saham PMMP hari ini cukup volatile, sempat naik lumayan tinggi ke 390-an, 392, cuman gagal breakout ya, ditarik turun lagi. Secara teknikal untuk resistennya ada di 380 dan supportnya ada di 340-an, 340, 342. Kalau kita cek untuk transaksinya, PMMP untuk hari ini tanggal 19 secara keseluruhan sih masih didistribusi oleh CC ya. Bulan 2 M-an, jadi naiknya ini nggak display akumulasi sih. Ya, jadi market maker utamanya YP, CP, CC, ketiganya cenderung trading ya. YP-nya net sell 500-an juta, CP-nya net buy 75 juta. Mungkin kalau mau masuk buat scalping sih untuk saham PMMP itu lebih aman ya. Kalau melihat perlawanan dari atas ke bawah hari ini lumayan kuat, ada potensi turun dulu mungkin untuk besok nguji 340, 342 ya. Mungkin kalau di area support 340-an ini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer. Mungkin buat teman-teman yang mau entry ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk PTPP. Untuk skenario-nya mungkin turun dulu, nguji support kemudian mantul naik ya, kalau ada yang jaga. Oke, itu untuk saham PMMP, dan mungkin ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Siap-siap buka.